Bapak Paulus Cakrawala. Selamat pagi, Pak Paulus. Bagaimana kabar pagi ini? Terima kasih. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Bapak Mukti, Eksekutif GAPKI, Direktur Eksekutif GAPKI maksud kami, dan juga ada Ketua Umum GAPMI, Bapak Adi S. Lukman. Selamat pagi Pak Mukti dan juga Pak Adi, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Selamat pagi, Cinta. Semuanya, Mbak Cinta, Pak Paulus. Baik, Baik, saya ingin ke Pak Mukti terlebih dahulu. Pak Mukti, menarik jika kita membahas mengenai sawit. Begitu banyak isu sebetulnya yang dihadapi oleh sawit kita, termasuk juga ada gugatan WTO, lalu juga kita lihat ada perlambatan ekonomi, begitu ya, dan juga ancaman resesi. Kita lihat pelemahan ekonomi terjadi di Amerika Serikat, China, dan juga Eropa, dan ini juga berdampak kepada permintaan. Sebetulnya kalau dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana Anda melihat bagaimana kinerja ekspor cpo dan juga turunannya di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini? Makasih Mbak Cinta. Jadi kalau kita lihat kelapa sawit ini kan bahan makanan ya. Jadi mau tidak mau memang dibutuhkan oleh manusia. Dan memang kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi dunia kan hampir semuanya melambat ya. Tapi yang menarik adalah bahwa ternyata di tahun 2022 ekspor sawit produk sawit Indonesia itu meningkat luar biasa. Jadi kalau sebelumnya tahun 2021 ekspor kita nilainya hanya 35 miliar US dollar, tapi ternyata pada tahun 2022 meningkat menjadi 39 miliar US dollar. Jadi menarik sekali. Ini kenapa? Memang yang menyebabkan adalah karena harga sawit tahun 2022 memang meningkat tajam, tetapi kalau dari sisi volume memang relatif stagnan, Mbak Cinta, relatif stagnan. Lah, kemudian di tahun 2024 sendiri sampai dengan bulan April menunjukkan juga hal yang menarik, Mbak Cinta. Jadi sampai dengan bulan April ekspor kita ke China malah meningkat 114% dibandingkan dengan sampai dengan bulan April tahun 2022. Kemudian yang ke EU, nah ini yang EU yang lagi ramai juga meningkat 6% sampai bulan April dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kemudian untuk Amerika Serikat memang turun. Sedangkan untuk India yang juga merupakan salah satu pasar terbesar sawit kita juga naik 19%. Jadi memang ini menandakan bahwa sawit itu memang dibutuhkan oleh dunia. Cuma memang kalau kita melihat sawit tidak bisa kita hanya melihat komoditi sawit saja, karena kita juga memperhatikan pasar minyak nabati lain sebagai substitusi seperti rapeseed, bunga matahari, dan juga minyak kedelai. Jadi itu Mbak Sinta. Baik, Pak Mukti. Jadi artinya kalau dilihat harga naik begitu ya, volume sebetulnya stagnan, tapi untuk permintaan ke China dan India memang kalau dilihat begitu ya tetap meningkat, tapi untuk Amerika Serikat sendiri memang turun ya Pak. Tapi kalau jika kita kaitkan Pak dengan hilirisasi, sebetulnya seberapa signifikan efek hilirisasi sawit pada kinerja ekspor cpo dan juga ekonomi Indonesia, Pak Mukti? Sebenarnya kalau kita lihat apa yang dimaksud hilirisasi ini, ya Mbak Cinta ya. Kalau kita melihat sawit sebagai bahan baku, yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit adalah CPO. Bentuknya adalah minyak kelapa sawit, itu hasil dari pengolahan awal dari biji sawit menjadi minyak kelapa sawit, itu sebagai bahan baku CPO, minyak sawit. Dan sebenarnya ekspor kita itu sudah lebih kebanyakan adalah dalam bentuk olahan, yaitu RPD palm oil, olein ataupun stearin. Ini merupakan produk olahan sudah hilirisasi. Dan itu bisa kita anggap sebagai minyak goreng karena itu sudah bisa langsung dipakai untuk minyak goreng. Tapi kalau kita menganggap hilirisasinya sampai dengan minyak sudah produksi tadi yang seperti disampaikan di awal daripada acara ini dalam bentuk sabun, hand sanitizer, kemudian margarin, minyak goreng kemasan dan sebagainya, itu yang mungkin menjadi PR kita. Kalau kita lihat misalnya di tahun 2022
dari ekspor kita mencapai 33,9 miliar juta ton, ternyata yang dalam bentuk CPO itu hanya 3,4, jadi kurang dari 10%. Sedangkan lainnya adalah sudah dalam bentuk produk olahan, sudah refine palm oil ataupun refine palm kernel. Jadi seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kalau di sawit sudah hilir, tapi kalau nanti hilirnya mau sampai ke end product, nah mungkin tugasnya Pak Adi apa di rumah, seperti apa prospeknya ke depan. Baik, terima kasih Pak Mukti untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Adi. Pak Adi, menarik kita mendengarkan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Mukti begitu ya. Kita lihat sebetulnya untuk permintaan sendiri begitu ya, dari China, dari India begitu, itu masih cukup tinggi begitu. Tapi kalau dari Gapmi sendiri melihat seperti apa sebetulnya? Artinya kalau kita lihat di tengah berbagai sentimen dengan pelemahan ekonomi global untuk ekspor CPO sendiri, bagaimana Pak Adi? Oke, baik, terima kasih Mbak Cinta. Memang kalau kita lihat sawit ini bukan hanya untuk minyak goreng aja orang yang tahu ya, tapi sebenarnya banyak sekali produk-produk turunan yang bisa dihasilkan dari minyak sawit ini, dan tentunya juga dipakai oleh industri hilir di makanan dan minuman, termasuk untuk kakao, untuk industri kakao, untuk minyak goreng dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali yang mengandung sawit, dan ini sudah kita lihat terjadi peningkatan ekspor kita di tahun 2022. Ekspor makanan minuman, produk makanan minuman kita di luar sawit ya, itu meningkat 18%. Dan kalau kita total industri makanan minuman itu kan hampir mencapai 50 miliar US dollar termasuk sawit ya. Sementara yang di luar sawit itu kira-kira total 11 miliar US dollar. Ini potensi menurut saya untuk penggunaan sawit baik untuk dalam negeri maupun untuk ekspor. Dan sebenarnya kalau kita lihat masih banyak sekali industri-industri yang bisa dikembangkan dari sawit ya. Salah satu yang kita sekarang sedang dorong misalnya untuk emulsifier, itu juga hasil penelitian dari tim teman-teman di BPJS PKS ini sawit ya, ini juga cukup menarik. Dan sebenarnya juga sekarang pemerintah kan sedang menggalakkan untuk energi juga, biodiesel dan lain sebagainya. Dan hasil penelitian terbaru juga sebenarnya limbah dari sawit pun juga masih bisa digunakan untuk berbagai produk. Salah satu yang kita dorong kemarin dalam diskusi itu untuk menghasilkan serat atau benang ya, dan untuk industri-industri tekstil ya dari tandan kosong. Ini sebenarnya menarik sekali, dan saya yakin industri sawit akan terus tumbuh dan berkembang, apalagi kalau kita lihat pohon industri sawit itu sangat banyak sekali, sudah yang disampaikan oleh Pak Mukti, banyak sekali produk-produk turunan yang masih bisa dikembangkan. Jadi prospek menurut saya masih cukup bagus. Dan kalau kita lihat pasar, memang sekarang India dan China ini merupakan pasar yang potensial akhir-akhir ini, baik ekspor sawit maupun non sawit ya, untuk makanan minuman juga meningkat sangat signifikan untuk kedua negara ini. Baik Pak Adi, lalu sebetulnya seberapa besar Pak kontribusi atau andil begitu ya dari produk olahan, makanan dan juga minuman begitu ya, ini kalau dari penjualan produknya oleh Gapmi ini seperti apa sebetulnya? Ya, kalau kita total, karena sawit ini dimasukkan di dalam industri makanan dan minuman, kalau kita lihat secara total sebenarnya ekspor semi proses dan proses food di luar sawit itu sekitar 20%, 80% memang sawit langsung dan turunannya termasuk CPO, PKO dan lain sebagainya. Nah, tapi di dalam ekspor semi proses dan proses food itu sebetulnya juga mengandung minyak sawit ya, mengandung sawit juga Kak, seperti misalnya bumbu-bumbuan, snack, kakao dan coklat turunannya dan lain sebagainya, itu sebenarnya masih mengandung sawit. Jadi kontribusi sawit bagi industri makanan minuman sangat besar sekali menurut saya, lebih dari 80%. Baik, kontribusinya cukup besar ya Pak kalau di atas 80%. Terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya sekarang.